Oke, baik, selamat sore. Selamat datang di webinar kita. Webinar yang Tenggara setiap hari Kamis ini lebih berbau edukasi ya, teman-teman mungkin sudah tahu. Sorry, sebentar. Saya tes dulu baterai. Oke, sorry. Tadi saya ngecas dulu. Pada para beliau Pak Fahmi, Pak Sugeng Arianto ya. Tentang di acara webinar kita ini untuk hari Kamis lebih berbau ke edukasi, yang berarti kita akan mempelajari seputar teori-teori yang ada di trading ya. Dan sama seperti sebelumnya, webinar ini akan berlangsung sekitar 1 jam ya, sekitar 1 jam dari pukul 3:30 sore ini hingga ke pukul 4:30 nanti. Dan ada beberapa rule yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu kepada teman-teman presenter. Karena nanti Anda akan menjadi presenter dan komputer Anda akan terlihat semua ya ke teman-teman yang lain. Itu akan mengganggu jalannya webinar kita. Yang kedua, jangan menekan tombol mic yang berwarna oranye, karena jika Anda menekan mic warna oranye, Anda akan terdengar ke semua. Dan itu tentunya sama seperti yang pertama akan mengganggu kelancaran webinar kita. Lalu untuk yang ketiga, jika ada teman-teman ingin bertanya, ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke mulai fasilitas chat yang tersedia. Itu saja mungkin informasinya sebelum kita memulai webinar kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan silakan mulai dulu aja ya. Baik, kita mulai dulu saja. Untuk webinar kali ini kita akan membahas ya mengenai 2 indikator sakti ya. Sebenarnya indikator ini saya disebut sakti juga bagaimana gitu ya, cuma seperti ini hanya teknik dari marketing saja dan lebih menjual ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas 2 indikator stokastik osilator dan commodity channel index atau yang biasa disebut CCI ya. Jadi memang untuk beberapa trader ada yang menggunakan indikator untuk keputusan entry-nya ya. Dan mungkin untuk webinar hari ini semoga bisa membantu teman-teman yang menganut hal tersebut ya, karena ada juga trader-trader yang tidak menggunakan indikator tapi lebih melihat pada price pattern ya, pergerakan dari candlestick ada dan support resisten. Jadi saya untuk saat ini akan menginfokan saja bagaimana penggunaan stokastik dan commodity channel index ya. Sisanya keputusan ada di tangan para teman-teman sekalian, apakah akan menggunakan indikator ini atau tidak. Nanti mungkin di akhir sesi saya akan berikan sedikit tips-tips yang mungkin sedikit berguna lah untuk teman-teman trader mengenai perihal stokastik, oscillator dan commodity channel index. Ya, kita akan coba paparkan dulu apa itu sebenarnya stokastik dan commodity channel index satu demi satu. Ya, pertama saya akan membahas stokastik osilator ya. Nah,
Sama saya ingin menjelaskan sedikit, mungkin ini sebagai pengetahuan juga ya buat teman-teman sekalian yang mungkin belum tahu gitu. Nah, ini ada stokastik itu sebenarnya merupakan salah satu indikator yang membantu untuk menemukan momentum yang baik untuk entry point. Makanya tadi saya bilang indikator ini merupakan salah satu ya cara yang digunakan oleh para trader untuk menentukan entry point ya. Ini memang penjelasannya pun demikian. Nah, ini informasi juga sama. Indikator ini pertama kali dikembangkan oleh seorang dokter yang juga adalah trader saham dan STK yang bernama George Lane di tahun 1950-an ya. Ini informasi aja sih. Jadi nanti kita ke penjelasan penggunaannya ya. Nah, ini indikator stokastik ini memiliki dua garis K dan garis D ya, persen K dan persen D. Warna yang biasa digunakan adalah warna biru muda untuk persen K dan warna merah untuk persen D ya. Nah ini ya biasanya. Jadi kalau misalnya di stokastik ini kurang lebih di angka di atas 80 ini ya, 80 ke atas ini bisa dikatakan area jenuh jual atau area overbought. Lalu jika di bawah 20 sampai 0 ini bisa dikatakan area oversold atau jenuh jual ya. Ini ada garis K dan garis D-nya ya. Dalam pergerakan harga. Saya akan agak sedikit cepat. Nanti terakhir kita mending ngobrol-ngobrol aja ya, lebih ke tips-tips. Nah, komponen dari stokastik fasilitor nih, komponen lain dari ini adalah area overbought dan oversold. Oke, yang tadi saya sebutkan tadi. Pada stokastik area overbought ini berlokasi di atas level 80 ya, sama yang tadi saya sebutkan. Sedangkan area oversold berlokasi di bawah level 20. Yang menjadi sinyal adalah crossover persilangan pemotongan antara K dan D ya. Jadi di area oversold atau overbought terus ada persilangan juga. Itu menurut stokastik oscillator itu merupakan salah satu ini ya, konfirmasi untuk entry gitu. Nah, ini dikasih tahu nih cara penggunaan stokastiknya. Sinyal sell yang baik sering muncul ketika stokastik berada di area overbought. Jadi kalau sebenarnya penggunaan stokastik dan CCI ini lebih cocok untuk para trader yang menggunakan bonds trading ya. Bonds trading itu jadi yang untuk memanfaatkan pantulan ya. Nah, ini sama sebaliknya dari yang atas. Sinyal buy yang baik ini seringkali muncul ketika stokastik telah berada di area oversold. Ya, kurang lebih seperti ini penggunaannya. Nah, ini mungkin di aplikasi digambar ya. Buy, sell, ya, buy, sell, ya. Kurang lebih demikian. Contoh di aplikasi nanti saya akan berikan contoh kelemahan juga saya akan berinformasikan karena di trading forex ini tidak ada indikator yang 100% sempurna ya. Nanti saya akan informasikan kelemahannya. Nah, ini kesimpulan ini. Nah, stokastik biasanya bekerja dengan baik pada saat market berada dalam keadaan sideways ya. Sideways. Jadi untuk beberapa trader ada yang menggunakan indikator ini ketika keadaan sideways ya. Jadi kalau teman-teman mau coba bisa. Tadi mungkin contoh yang tadi pun ini dalam keadaan sideways ya. Nah, lalu ada pertanyaan nih. Kalau ini tidak berguna dalam keadaan trending dong? Menurut teorinya ya, berguna stokastik. Tapi Anda perlu mengenali dulu trennya apa. Misalnya kondisi pada pergerakan Anda sedang kondisinya sedang uptrend. Jadi mencari sinyalnya itu adalah sinyal dari oversold saja, area oversold, di mana ada pantulan ke atas. Jadi jangan mengambil sinyal overbought, jenuh beli. Itu, jadi ambil satu saja tuh. Pada saat downtrend cari sinyal sell, pada saat uptrend saya sinyal buy seperti saya bicarakan tadi. Jadi kan kalau misalnya di stokastik itu untuk mencari sinyal downtrend itu ya kan, cari sinyal sell pada saat downtrend itu ketika
berada di area overbought, ya. Dari area overbought, ketika ada sinyal bisa entry sell, ya. Begitupun di uptrend, sebaliknya. Ketika berada di area overbought, satu saja sinyalnya, jadi jangan diambil dua-duanya. Lain hal ketika dalam keadaan sideways, ya. Kalau sideways, oke. Nah, ini mungkin ada sedikit contoh aplikasinya, ya. Contoh aplikasinya. Memang kalau lagi dalam keadaan trendingnya sangat trending, bagus, ya. Contoh berikutnya pada downtrend, ya. Oke, cukup jelas ya. Saya rasa cukup jelas ini. Nanti jika ada pertanyaan silakan langsung saja bisa ditanyakan, ya. Melalui fasilitas chat yang tersedia. Nah, ini yang biasanya kalau saya pribadi saya suka melihat ini, ya, karena sih suka bagus juga. Kemarin juga di New Zealand sebenarnya sudah ada sinyal bearish divergence, saya akan informasikan juga. Ada sinyal bearish divergence-nya. Nah, ini contoh menggunakan divergence. Jadi kalau divergence ini bisa dikatakan bullish divergence ini ketika dikatakan apa? Nah, ini ketika bullish itu lihat dari indikatornya, ya, karena ini indikatornya stokastik, berarti lihat dari indikator stokastik ini naik, tapi di grafiknya itu bergerak dulu. Menurut teori, ya, konfirmasi di level 50, ya, di level 50. Cuman kadang-kadang kalau saya sendiri juga tidak selalu menggunakan di level 50, tapi kalau saya pribadi saya lebih memadukan dengan support resistance. Nanti mungkin saya akan berikan sedikit tips, ya, di belakang buat teman-teman bonus lah. Sebenarnya ini untuk hanya untuk teori saja, cuma berhubung saya yang ajar, ya, saya berikan bonus. Nah, ini, ya, mungkin penjelasannya. Di atas adalah contoh bullish divergence diperoleh dengan menggunakan stokastik pada grafik MACD. Bullish divergence akan memperoleh konfirmasi ketika stokastik naik melampaui level 50, ya, seperti saya bilang, ya. Di divergence posisi yang sebaliknya, ya. Bearish tapi ini naik, turun. Penjelasannya sama, kebalikannya dengan bullish divergence. Jadi terlihat pada grafik ini naik, ya, pada grafik yang tadi, cuman kebalikannya dari bullish divergence. Sama persis. Cepat, ya, saya. Oke, saya stop dulu deh. Sebelum kita mulai ke pembahasan selanjutnya, silakan teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya mengenai stokastik nanti, atau saya paparkan dulu semua, nanti teman-teman boleh bertanya bebas atau gimana. Silakan, saya kasih waktu dulu sekitar mungkin 3-5 menit. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai stokastik, silakan. Apakah ada yang informasinya terlalu kurang jelas, ada yang saya terlalu cepat menginformasikannya, silakan. Atau bingung? Ini tidak ada jawaban. Silakan. Cukup jelas nggak penjelasan saya atau membingungkan? Oke, sambil menunggu ini juga, ya, sambil menunggu pertanyaan juga saya ingin menginformasikan. Oh, ada yang bertanya. Ada pertanyaan, ya, dari Pak Eri Puja Utama. Efektif time frame berapa, ya, Pak? Nah, ini ada sedikit informasi juga nih untuk teman-teman, ya. Efektif di time frame berapa? Nah, masalah efektif sebenarnya itu dikembalikan kembali ke sistem trading yang digunakan oleh trader dan style tradernya. Jadi misalnya contoh, ya, saya stylenya harian, trader harian. Berarti saya menggunakan indikator ini di time frame 1 jam ataupun di time frame M30.
minimal ya. Tapi kalau misalnya sekarang teman-teman menyukai trading yang cukup panjang, biasanya digunakan di A4 atau di D1 nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya ini informasi aja buat teman-teman, kalau misalnya sekarang teman-teman cek aja, semakin besar trend yang digunakan, ya indikator akan cenderung lebih valid. Nanti teman-teman cek saya sendiri, ya. Jadi semakin kecil time frame, pergerakannya semakin banyak yang nggak valid. Tapi semakin besar time frame yang digunakan, indikator semakin valid. Itu saja Pak, mungkin penjelasannya. Ya, efektif sampai berapa yang tadi jawabannya. Jadi sebenarnya dikembalikan lagi satu ke style tradernya, apakah trader harian atau yang jangka panjang. Kedua, dihubungkan juga dengan sistem trading yang digunakan. Sistem trading yang digunakannya seperti apa? Ya. Yang pertama, Padian Fardila Akbar, saya masih mencoba memahami divergen tadi Pak. Oke, intinya divergen saya akan coba ulangi. Divergen ya. Ini memang perlu latihan, perlu apa? Perlu kepekaan, ya, kepekaan dan latihan. Jadi intinya sebenarnya bullish divergen ya. Ada kemungkinan pergerakan bullish ya. Dilihatnya dari sini. Pertama, ini naik, tapi di sininya turun. Ada potensi naik. Itu bullish divergen Pak. Menurut teori konfirmasi di sini. Cuman kalau saya nanti saya akan berikan sedikit tips lagi tambahan yang tidak harus selalu di 50 ya. Nanti Pak Muhammad Fahmi di real chart kita akan tunjukkan ya di belakang di sesi tips. Ini kan juga chart sebenarnya. Nanti kita akan kasih tahu di belakang ya. Sudah pembahasan saya akan berikan tips-tips ya, tips-tips yang salah satunya adalah itu. Bearish divergen juga sama ya Pak Eri Pak Dian Fadilah seperti ini yang jujur saya juga ini saya pribadi ya memanfaatkan bearish divergen dan bullish divergen pribadi kurang menggunakan dua indikator ini untuk pengambilan keputusan. Tapi ketika ada bullish divergen atau bearish divergen, biasanya saya suka ada ambil posisi. Kenapa alasannya nanti saya kasih tahu ya di belakang. Silakan, mungkin lanjut dulu atau ada pertanyaan lain? Saya ingin sambil nunggu sebentar, saya ingin informasi dulu ke teman-teman ya. Di kita ini ada layanan ini ya, layanan subscribe email. Jadi si subscribe email itu jadi bisa mengirimkan analisa teman-teman, analisa yang dibikin oleh kita langsung ke email teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang beraktivitas ya dengan kesibukannya masing-masing, lalu Anda ingin menunggu update analisa kita, maka bisa menggunakan fasilitas subscribe ini ya. Jadi analisa yang teman-teman inginkan akan langsung masuk ke email teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Masuk ke website Forex.net ya. Dan ini lama, kenapa saya tidak tahu. Coba kita bawa satu lagi.
Nggak bisa, kayaknya servernya lagi ada masalah. Mungkin cobain. Nggak bisa juga. Ya udah, ntar aja ya saya informasikannya. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Kita lanjut dulu aja. Ke pembahasan berikutnya di ini ya. Community Channel Index. Community Channel Index. Apa itu? CCI. Bisa dikenal CCI ini, teman-teman. Jadi ini kembali hanya ada informasi untuk teman-teman pengetahuan ya. Community Channel Index ini di indikator teknikal dikembangkan oleh Donald Lambert. Ya, Donald Lambert. Salah satu indikator tren. Jadi kadang-kadang juga ada yang beberapa trader yang menggunakan CCI ini untuk mengenali tren. Katanya kalau lagi naik. Nah, awalnya ini indikator ini memang dikembangkan untuk menghasilkan komoditi. Lalu berkembang ya. Jadi salah satu indikator yang populer digunakan para trader untuk menganalisis pergerakan indeks saham maupun mata uang. Sebenarnya mirip dengan CCI, RSI dan stokastik sama sebenarnya, mirip-mirip saja. Areanya juga sama ya, ready menjual, membeli, overbought, oversold, semua sama. Tidak ada yang membedakan. Tinggal biasanya kalau nanti teman-teman menggunakan, sebaiknya menggunakan dari tiga itu menggunakan satu atau dua, menggunakan dua lah, minimal dua. Jadi biasanya kalau katanya kalau dua-duanya oversold misalnya itu lebih valid dibanding satu oversold, satu enggak misalnya. Jadi dua-duanya harus confirm, dua-duanya harus benar-benar areanya sama, makanya dua. Lebih CCI mirip dengan stokastik, cuman kalau CCI ini CCI line punya bagian bukan CCI line, itu garis indikator CCI itu sendiri ya. Lalu kedua overbought area. Nah ini kalau misalnya tadi kan stokastik di atas 80 itu overbought, tapi kalau misalnya CCI ini di atas 100 ini overbought ya. Kalau oversold itu di bawah 100. Itu aja sedikit bedanya. Mudah sebenarnya kalau memahami indikator ini. Cuma nanti kalau bisa dalam prakteknya ya, prakteknya itu CCI ini lebih apa ya, pergerakannya itu lebih halus, keluar di overbought-nya tuh lebih jarang, di oversold tuh jarang, kalau stokastik lebih sering. Seperti itu, teman bisa perhatikan. Saya akan berikan ini ya, cara-cara pengambilan keputusannya. Nah ini mirip dengan stokastik juga sama. Jadi ketika ada sinyal buy itu ketika CCI line ini memotong garis level minus 100 ketika sinyal buy dari bawah ke atas. Kalau sinyal C itu ketika CCI line memotong garis level dari plus 100 dari atas ke bawah. Kurang lebih demikian. Sama. Nah ini contoh ya, contohnya. Salah satu contoh penggunaannya seperti ini ya. Ini contoh seperti ini ya. Ini pun sama, ada divergen ya. Nah ini contoh. There's divergen, bearish ya. Bullish
sama. DM. Kurang lebih sebenarnya stokastik dan CCI kurang lebih sama ya, hampir sama. Penggunaannya seperti demikian. Jadi sekarang silakan teman-teman, sebelum saya nanti kasih sedikit tips-tips ya, karena waktu juga masih cukup panjang. Jadi nanti udah tips-tips terakhir. Teman-teman mau nanya apa aja silakan, karena memang materi kita sudah habis. Kurang lebih teorinya itu untuk CCI dan stokastik itu demikian. Jadi sebenarnya simpel. Ketika di overbought ada mungkin peluang untuk jual, ketika oversold ada peluang untuk beli. Tinggal nanti dipadukan dengan sistem trading teman-teman. Apakah teman-teman menggunakan indikator tersebut untuk keputusan trading atau tidak, terserah itu ya. CCI. Kalau CCI memang kalau saya baca tidak ada informasi yang demikian ya. Tidak ada efektif di trading itu sideways ya. Kalau itu stokastik informasi ya. Kenapa stokastik ya? Karena kalau di stokastik itu lebih apa ya? Lebih pergerakannya lebih banyak naik turunnya dibanding CCI ya. Jadi untuk CCI sendiri saya tegaskan lebih efektif di trending, pasti trending. Cuman kalau saya belum tentu CCI, karena CCI kalau teman-teman tadi perhatikan ya, sinyal di CCI ini lebih tidak terlalu banyak. Ya, kalau mungkin stokastik di sini udah bisa naik turun, kalau CCI tidak demikian. Ya, betul sekali. Mau stop lebih banyak gelombang, itu bukan salah satu perbedaannya ini. Gitu. Silakan jika ada pertanyaan. Ini nggak buka bisa. Ini kebuka nih akhirnya nih. Saya sedikit promosi dulu ya buat teman-teman ya. Subscribe now. Nah ini nih. Terus saya ngomong subscribe ya. Tinggal buka menu perfectmf.com, lalu ke menu analisa. Klik subscribe di sini. Tik. Nah nanti masukin nama, alamat email, nama handphone, dan pilih analisa yang teman-teman suka. Nanti otomatis tiap jam 10-an ini akan masuk ke email teman-teman. Kurang lebih demikian untuk informasi salah satu layanan subscribe kita. Siapa tahu bermanfaat. Dan kita juga punya layanan chat, ya, chat dengan tim riset. Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan mengenai mungkin ini kurang jelas, stokastik ini kurang jelas, nanti bisa langsung nanya. Melalui fasilitas chat yang tersedia ya, jadi kita juga bisa ada fasilitas chat yang tersedia di menu utama ForexMF di sini nih, phone ya, phone dan live chat ya, ketik aja. Jadi kalau teman-teman mau bertanya bisa langsung ke sini ya. Oke, ada pertanyaan dan saya lihat itu pun digabungkan dengan ini ya, digabungkan dengan apa? Digabungkan dengan support resistance dan candlestick. Jadi kurang lebih demikian. Silakan jika teman-teman ada yang ingin bertanya. Oh, yang datang sudah cukup lumayan banyak. Selamat datang semuanya ya. Ada pertanyaan lagi? Saya kasih tips saja ya. Cek 1 2 3 cek. Cek 1 2 3 cek.
Mana pertanyaan, ada pertanyaan ya? Nah ini saya kan nanti ke bagian tips. Ini buat cowok atau cewek nih ya. Dava Satria nih. Cara open menggunakan sesi AI dan stokastik di batu trendy. Nanti saya akan berikan sedikit hubungannya sebenarnya. Oh cowok ya pada apa ya? Nanti saya akan berikan tipsnya. Langsung saja lah saya kasih tipsnya ya. Pertama nih, bagi teman-teman yang penganut ini ya, penganut indikator ini, kok saya sih lebih lihat support resisten. Pertama, ini udah lebih ke hal yang penggabungan ya, penggabungan indikator, penggabungan beberapa tools dan indikator. Jadi begini, contohnya di grafik emas. Saya berikan tips pertama adalah tentukan pertama ada trend. Ya, trennya ini apa? Saya yakin teman-teman sepakat akan menjawab trennya. Sorry, kok nge-lag banget. Bear, ya, jawab bear ya. Saya yakin teman-teman sepakat jawabannya adalah bear, ya. Nah, ini udah lebih ke penggabungan. Saya menggunakan tool, biasanya saya menggunakan tool Fibonacci, ya. Untuk bear menggunakan swing high, swing low terakhir. Boleh di sini, sama aja, ya. Menurut Fibonacci, jadi teman-teman yang kemarin ikut ikut webinar sebelumnya kan ada keterangan Fibonacci juga ya, menjelaskan mengupas Fibonacci. Syarat Fibonacci adalah menggunakan ambil swing high dan swing low, ya, seperti ini ya. Mau dibalik terserah, boleh, dibalik juga boleh, sama aja. Cuman kuncinya menurut Fibonacci ini ada pantulan di area ini dan area ini. Ya, biasanya bagus pun ada pantulan di area ini, ya, menurut Fibonacci. Ya, lalu nah ini keputusan entry nih ya. Secara analisa, tunggu dulu harga bergerak ke area ini. Ini. Dimana jika teman cek di sini, jika teman-teman cek di sini, bisa dikatakan resisten ini yang ada 32 ini resisten bagus. Kenapa bagus? Dan ini tembus. Nah, kalau andaikan harga ini bergerak ke sini, ya, harga bergerak ke sini, maka ada potensi dia akan turun memantul. Nah, jadi teman-teman yang menggunakan ya indikator stokastik, saya tunggu dulu harga ke area ini. Jangan serta merta langsung ini udah di overbought, misalnya di overbought ya, dua-duanya overbought. Lalu langsung aja belum masuk area referensi di ini, langsung aja saya masang sell. Itu jangan. Saran saya pertama saring lagi dengan ditambahkan formula support resisten dan candlestick. Jadi bagusnya ya candlesticknya menunjukkan harga akan turun, lalu berada di area, kalau kasus ini berada di area resisten, yang bisa saya informasikan area resistennya lagi, dan juga di area Fibonacci. Cuman kalau misalnya mau menggabungkan ini untuk yang mencari pantulan, candlestick pattern apa banyak candlestick patternnya. Kalau misalnya teman-teman
Cek 1 2 3 cek. Cek bisa terdengar? Suara saya cek. Cek cek 1 2 3. Ya. Cek 1 2 3 bisa terdengar? Cek. Terdengar ya? Oke, kita coba ini lagi. Kayaknya koneksinya sedikit ada masalah. Cek 1 2 3 cek. Oh, nggak bisa lagi. Udah ada gua. Besok. Apa? Cek 1 3. Oke. Terdengar ya? Terdengar? Itu tuh kayaknya ada. Terdengar ya teman-teman ya? Siap. Saya akan coba ulangi lagi pembahasan yang tadi. Jadi yang pertama saya sedikit terpotong. Yang pertama tentukan tren pertama ya. Trennya pastikan tadi disebutkan bear. Kedua gunakan Fibonacci. Ya. Ketiga cari tunggu harga bergerak di area referensi ya. Tunggu harga bergerak. Coba aktifkan kembali bisa terdengar teman-teman? Cek ya, pada apa sudah bisa, yang lain juga teman-teman silakan. Oke, ada sedikit permasalahan koneksi di kita. Oke, sudah bisa ya terdengar ya. Ada permasalahan koneksi. Oke, saya akan coba ulangi lagi ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan hal ini karena kalau koneksi internet saya juga tidak bisa berbicara banyak karena itu faktor eksternal ya. Jadi kurang lebih pertama tips saya adalah jangan Anda serta-merta mengambil sinyal buy atau sell ketika misalnya overbought ya. Overbought Anda langsung mengambil posisi sell. Itu jangan. Begitupun sebaliknya ketika oversold, jangan mengambil posisi langsung buy. Jangan, tapi saring dulu. Saringnya dengan apa? Support, resistance, dan candlestick. Nah, kalau misalnya kita itu pertanyaan candlesticknya apa aja? Itu macam-macam. Jika misalnya teman-teman cek di website kita itu kan ada banyak formasi. Ya. Ada banyak beberapa formasi. Candle ada bearish engulfing, ada
Dah hari ini, nah di sini dibaca nih teman-teman. Nah ini candlestick patternnya. Jadi teman-teman bisa pelajari ini candlestick ini ya. Nah, pada candlestick ini, nah ini ya candlestick kayak gini ini pelajari. Jadi contohnya misalnya tadi di kondisinya ada base engulfing. Nah, entry itu setelah ada candle ini kan keluar nih base engulfing. Entry itu di candle ini. Jadi ketika misalnya ada formasi candle, lalu ada support resistance sudah bagus ya, resisten sudah bagus di kondisi yang tadi emas, lalu ada candle seperti ini, indikator juga sudah overbought. Nah, entry di candle yang ini. Kurang lebih contohnya demikian. Atau ya teman-teman keluar candle-candle yang mungkin seperti ini. Ya, candle-candle yang kayak gini. Ini kalau misalnya sekarang logikanya ini kan area supportnya waktu ini belum kejadian. Iya, betul, Pak Mario. Ini contoh ya. Ini kan anggapnya ini sebelum ini belum terjadi, sebelumnya belum terjadi. Lalu ini turun, tertahan di area support, ya. Ini turun, tahan lagi di area support, sekitar support. Lalu keluar candle seperti ini. Ini sebenarnya ada candle gini ada sinyal, bisa dikatakan sinyal yang dia mencoba untuk turun, tapi ada tekanan beli kembali, ditekan lagi ke atas short, dan tiba-tiba candle berikutnya buy, candle bullish. Maka di candle berikutnya bisa ambil posisi beli dan harga ke atas. Dan begitu pun sama di sini. Ketika harga masuk area ini, ya, harga masuk area ini ada candle seperti demikian, yang kayak gini nih, ya mungkin logikanya tadi coba naik lalu kemudian turun lagi gitu. Lalu ada candle berikutnya, candlenya adalah bearish, Anda bisa enter di candle berikutnya. Itu contoh satu tipsnya. Nah, tapi ada pertanyaan dari Pak Mario, Pak, kalau belum nyampe area tapi udah keluar candlenya gimana? Kalau saya abaikan, kecuali Pak Mario siap menanggung resikonya. Jadi, andaikan resikonya itu bisa ibaratnya sekarang di sini udah keluar nih, ya, di sini udah keluar. Kita mengenakan memasang stop loss kan sebenarnya baiknya adalah di atas area resisten kalau kasus ini ya, berarti sekitar di sini ataupun di sini, di atasnya lebihin sedikit, di sini bisa, tapi jangan terlalu terlalu jauh. Minimal di sinilah di 23. Maksimal 23 lah, kalau nggak dilebihin dari area resisten ini. Ya. Nah, Pak Mario misalnya keluar tadi sinyal di sini. Ya. Mau nahan nggak? Mau nerima nggak resikonya sebesar ini? Berarti kalau di kasus emas ini sekitar 892 pips. Mau nerima nggak? Siap nggak resikonya? Itu dulu ya. Kalau misalnya Pak Mario mau terima risikonya, monggo. Tapi kalau misalnya enggak, jangan. Disarankan cari peluang lain atau tunggu dulu ke area ini. Kadang-kadang juga keluar tapi menipu, turun dulu nanti naik ke atas. Bagusnya itu benar-benar kalau di area support resisten deh bagusnya. Contohnya di kasus ini di Fibonacci sekitar 50 sampai 38 karena di sini itu bisa dikatakan kuat, level yang sangat bagus untuk mengambil posisi jual karena ada ini ya, sebelumnya ada harga tertahan. Kurang lebih demikian. Cukup jelas nggak teman-teman? Silakan. Apa yang bisa teman-teman simpulkan dari gambar ini melalui informasi yang telah saya sampaikan tadi? Ini tips kedua ya, tips pertama. Tips kedua. Gimana? Kelihatan ini teman-teman ada apa di sini? Ya, betul sekali. Ini berarti ada potensi bearish divergence. Setuju nggak, teman-teman?
Ini pada Dava sudah lebih cekatan ya. Pada Dava sudah lebih cekatan. Nah ini, tapi kan ya lebih cekatan nih ya. Tapi gini nih ya teman-teman sekalian, sekarang ada kelihatan ada posisi bearish divergen. Anggap ini jangan dilihat dulu ya. Ini anggap belum terjadi. Anggap ini belum terjadi. Anggap ini belum terjadi. Ya, anggap ini belum terjadi. Saya biasanya ada pola bearish divergen ini, saya bisa entry. Ya, tapi ada sedikit filter yang bisa teman-teman gunakan untuk semakin memperkuat keputusan bahwa bearish divergen ini valid. Ya, selain menurut pembahasan yang tadi, ketika mencapai area 50 di area sini, maka bearish ini akan valid. Betul kan? Berarti kalau misalnya di sini kurang lebih perlu menunggu beberapa candle lagi. Ya, cuman tips yang saya berikan adalah, ya, pertama seperti saya bicarakan tadi ya, ini sudah menguat cukup tinggi. Memang ya, ini sudah menguat cukup tinggi. Trennya sedang bullish, ya, itu jangka pendek. Tapi secara garis besar ini sedang bearish ya, kondisi secara jangka besar ya. Nah, jika teman-teman peka, ya, teman-teman bisa menarik garis di sini. Naik garis sini, ini bisa dijadikan area resisten. Setuju nggak teman-teman? Resisten, ya. Lalu di sini ada bearish. Ada bearish divergen, ya. Kalau tadi secara teori tunggu di 50 Anda baru bisa entry di sini, sebenarnya kalau dari sini, ini saya yakin harga lebih persentase turunnya lebih tinggi ya dibanding hanya bearish divergen saja, karena di sini ada filter, ada harga sempat tertahan di area ini. Nah, Anda entry bisa di candle yang ini. Jadi ini kan candle ini yang dicoba naik ke atas, bukan double top Pak Mario. Kalau double top ini jauh beda nih ya, ke atas. Kalau double top berarti saya kasih contoh lagi di belakang ada ya. Nah ini kan, ini ada candle yang coba dia naik, namun turun, ya, candle seperti ini. Lalu di sini ada candle bearish. Nah ini dari sini pun sudah bisa ada indikasi bahwa harga bisa turun. Dan level stop lossnya kurang lebih ada di sini ketika Anda entry. Ini tidak banyak, sekitar 300 inilah, 300 pips, 350 pips. Di sini stop lossnya. Dan ternyata harga turun. Jadi tips yang saya berikan lagi yang kedua ini, ketika ketemu pola bearish dan bullish divergen, jangan langsung serta-merta entry, tapi tetap ke yang tadi saya bicarakan di awal, lihat dulu ke support resistance, ya, lihat support resistance, lihat ke candlestick. Memang ini kasusnya untuk kita melawan tren, ya. Kalau secara tren untuk jangka pendek melawan tren. Tapi kita mengacu pada yang jangka besar, ini bisa dikatakan masih turun, meskipun kondisi mungkin sudah berada di atas harga ya. Tapi jika Anda seorang risk taker yang sejati, Anda bisa ambil peluang ini, karena ini resikonya ini maksudnya, karena dia di area resisten gitu, ya, karena dia resisten. Mungkin itu tipsnya menurut saya. Ya, kalau misalnya pola double top ini seperti ini Pak. Kemarin di Swiss franc sebenarnya ada. Oh ini, nah, ini lebih hampir sama. Kalau tadi agak jauh ya, kalau menurut saya ya agak jauh. Nah, lebih timpang. Walaupun ini juga kita mau bicarakan bearish divergen. Oh ini nggak bisa bearish divergen. Cuma ini nih. Ini kalau saya setuju ini double top, saya setuju ini. Karena ini udah dia trennya naik. Lalu ada ini 1, 2. Breaknya memang tipis, ini kurang bagus sebenarnya. Breaknya memang tipis ya.
dan harga turun. Gitu, dan memang target hijau pun kalau misalnya mengacu pada ini sedikit menyimpang ya. Kurang lebih ini targetnya segitu kurang lebih. Kalau ini mengacu pada double top yang tadi Mario ucapkan ya. Mungkin demikian. Ya. Jadi saya tadi sudah berikan dan ke Pak Fahmi juga, Pak Muhammad Fahmi, saya sudah berikan contoh realnya seperti ini untuk bearish divergence, dan tadi saya sudah berikan 2 tips ya yang mungkin bisa bermanfaat teman-teman sekalian. Jadi jangan selalu berpatok pada indikator saja, tapi saya tegaskan lihat support, resisten, dan candlestick ya. Silakan, ada waktu sekitar 5 menit ya. Jika teman-teman ada pertanyaan yang masih bingung boleh ditanyakan. Dari 2 tips yang tadi saya pak di emas dan head and shoulder di H4. Di sebelah mana di H4? Coba kita lihat. Di mana Pak? Continuation maksud Bapak? Di mana Pak? Ini juga double, hampir bisa katakan double top ya. Maksud Bapak ini ya? Continuation ini ya. Sebenarnya kurang bagus, cuman bisa, kurang bagus tapi bisa. Kurang bagus tapi bisa. Ya. Ini kurang bagus tapi bisa. Kurang bagus sih kalau menurut saya Pak. Tapi bisa, kurang bagus. Kurang bagus tapi menurut saya kurang bagus Pak. Tapi kalau Bapak yakin dengan hal tersebut ya tidak masalah. Cuma kalau saya sih tidak menginterpretasikan bahwa ini adalah head and shoulder continuation. Saya tidak sih kalau saya ya. Kalau harga yang lain coba kita lihat. On. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya sambil saya juga lihat-lihat harga. Nah ini sebenarnya ada peluang bagus di sini. Ada potensi harga bisa turun nih. Tapi ini time frame-nya H4 ya. Ada potensi harga bisa turun. Ini ada candlestick seperti ini. Ini ada bearish. Ada potensi dia akan turun. Ya. Ada potensi selama semi bertahan. Memang tidak kuat di sini ya. Di sini ada bagus, cukup bagus. Dia ada Fibo 38. Bisa jadi acuan buat teman-teman. Lalu tadi saya lihat lagi di mana ya? Tadi di mana saya lupa. Oh ya nih, kemarin sebenarnya ada yang bertanya nih. Salah satu contoh formasi candle begitu bagus ya. Memang melawan tren, teman, tapi di H4 ini. Kemarin ada yang bertanya, salah satu nasabah juga. Ini ada formasi sebenarnya ini. Ya, evening star kalau nggak salah. Coba kita lihat di sini. Nah ini di H4, seperti saya bilang juga, semakin tinggi time frame, valid lebih tinggi, baik pun indikator maupun candlestick. Ini ada formasi seperti ini dan ada potensi turun. Anda bisa enter di sini. Ya, bisa enter di sini. Dan turun. Dan jika ini enggak ini. Kurang lebih demikian. Ya. Oke, silakan teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi.
Mas, kalau saya play cara menggunakan stokastik dan cari bagaimana apakah Fibo untuk support resisten. Jadi menggunakan support resisten itu kan Fibo itu bisa dikatakan area Fibo ini ya, area Fibonacci ini kan bisa dijadikan support resisten ya pada saya. Ini merupakan area support resisten nih. Ini resistennya, ini resistennya, ini resistennya, ini resistennya, ini resistennya, ini supportnya, ya kan? Nah, kalau misalnya kondisinya lagi sideways, anggaplah seperti inilah. Anggap ini sideways, kelihatannya, anggap ini sideways ya. Kalau saya menentukan support resistennya dari harga-harga tertahan saja. Harga tertahannya di mana nih? Oh, di sini. Di sini. Itu salah satu contohnya. Sama tentukan support resisten dulu. Ya, kalau misalnya mau pakai Fibo ya monggo saja. Kalau mau pakai Fibo boleh saja. Boleh menggunakan Fibo atau penarik garis seperti ini yang bisa dijadikan acuan support dan resisten kita. Ya, lalu tinggal dieksplor saja dengan stokastik dan indikator. Stokastik dan CCI. Cuman saran saya kalau saya pribadi ya, terserah teman-teman kalau mau pakai silakan. Kalau saya pribadi saya tidak suka trading di sideways. Kalau saya tidak suka. Jadi mau pakai indikator stokastik pun maupun ada konfirmasi saya sih nggak suka. Karena kalau saya pernah nyoba dulu hasilnya nggak valid juga. Tapi kalau misalnya teman-teman yakin pede, kadang suka benar. Begitu ya Pak Dava ya, kurang lebih ya. Jadi kalau misalnya di hari ini ya cari sinyal jual, kalau dari bawah cari sinyal beli, kurang lebih gitu sih. Oke, silakan teman-teman, mungkin ada pertanyaan yang tanyakan lagi. Pada waktu pos sudah menunjukkan pukul 4:30 ya. Untuk terakhir saya ingin informasikan kepada teman-teman bahwa kita memiliki layanan WhatsApp ya. WhatsApp ini jadi hanya khusus untuk nasabah yang join tempat kita ya dengan minimal deposit kalau nggak salah sekitar 10 juta ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung tanya aja ya ke layanan chat di website untuk detail produknya. Namun pada dasarnya produk kita memiliki dua produk. Maksudnya produk pertama adalah regular account dengan minimal deposit 50 juta dengan minimal lot 1 lot, dan partial account dengan minimal lot 0,1 dengan minimum deposit 5 juta rupiah. Jadi kalau misalnya nanti di nasabah kita dengan deposit awal 10 juta maka bisa mendapatkan layanan WhatsApp, dan layanan WhatsApp ini bisa teman-teman manfaatkan untuk bertanya ya, seperti ngobrol-ngobrol seperti ini. Memang kita ini bukan orang sakti ya yang bisa memberikan analisa 100% benar, tapi setidaknya saya yakin bisa menjadi second opinion untuk teman-teman sekalian ya. Jadi misalnya teman-teman butuh saran, butuh second opinion, bisa langsung ngobrol sama kita, kira-kira ada saran apa Pak, kalau misalnya seperti ini saya harus gimana, itu boleh langsung bertanya pada kita, dan kita akan selalu bersedia untuk membantu teman-teman sekalian. Dan satu lagi keuntungan untuk apabila Anda telah menjadi nasabah, Anda akan bisa mengikuti webinar nasabah, dan pada nantinya pada di minggu depan kalau nggak salah ada webinar untuk nasabah juga ya, akan membahas mengenai breakout dan bonds trading ya. Nah ini pada tanggal 16 September. Ini tapi ini hanya khusus nasabah saja. Oke, sekian saja teman-teman. Mungkin silakan ada pertanyaan lagi. Terima kasih pada Pak Andi, Pak Bobi Syarif, Pak Dava, Pak Dian, Pak Doni, Pak Erwan, Pak Eri Puja, Pak Mario, Pak Mijo, Muhammad Fahmi, Nur Cahyo, Pak Nur Cahyo, dan Bu Tina ya. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, mungkin saya tutup saja ya. Oke. Jika teman-teman nanti ada yang gak jelas bisa langsung bertanya di menggunakan fasilitas chat yang tersedia di website kita. Dan saya juga minta mohon maaf jika ada salah-salah kata dan tadi seperti ada gangguan teknis pun saya minta maaf karena itu hal yang di luar kuasa saya. Kita jumpa lagi di webinar berikutnya ya. Selamat sore, jangan lupa pasang stop loss. Saya pamit. Ciao. Thank you.